Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bercerita tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. 3 orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, yang mana penyakitnya ini membuat orang tidak suka kepada mereka sampai-sampai mereka terusir dari kampungnya. Orang yang pertama diuji dengan penyakit kulit. Orang ini Abros. Abros ini orang yang punya penyakit kulit yang menjijikkan sampai orang-orang sampai orang-orang jijik dan mengusir orang ini dari kampungnya. Orang yang kedua itu Akro. Akro itu tidak punya rambut sama sekali. Kemudian orang yang ketiga, orang ini buta, tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala menguji ketiga orang ini dengan penyakit, tetapi ketiga orang ini tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat kepada masing-masing dari 3 orang ini untuk menguji 3 orang ini. Orang yang pertama, yaitu orang yang kena penyakit kulit tadi, didatangi oleh malaikat. Malaikat ini menyamar sebagai manusia dan bertanya, apa yang paling kamu inginkan? Orang ini mengatakan, aku paling menginginkan kulitku ini menjadi kulit yang bagus, karena kulitnya ini penyakitan. Dia ingin kulitnya menjadi kulit yang bagus. Kemudian diusap oleh malaikat ini tadi, dan kulitnya pun penyakitnya tadi sembuh, kulitnya menjadi kulit yang bagus sekali. Kemudian ditanya, kamu mau harta apa? Harta apa yang paling kamu sukai? Orang ini mengatakan, harta yang paling aku sukai adalah unta. Nah, kemudian orang ini diberikan unta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untanya beranak pinak. Demikian pula orang yang kedua, yaitu orang yang Akro tadi, yang tidak punya rambut. Itu didatangi oleh malaikat, ditanya, apa yang paling kamu inginkan? Dia mengatakan, saya paling menginginkan rambut yang bagus. Kemudian ditanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Harta yang paling saya inginkan adalah sapi. Kemudian harapannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rambut, dia mendapatkan sapi, dan sapi ini pun beranak pinak sampai sangat banyak. Orang yang ketiga pun didatangi oleh malaikat, ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin bisa melihat. Harta apa yang paling kamu inginkan? Saya ingin punya kambing. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang ini bisa melihat dan diberikan kambing. Kemudian kambing ini beranak pinak sampai sangat banyak. Setelah lama dari kejadian itu, selang waktu yang lama, sampai harta ketiga orang ini sampai banyak sekali. Yang tadi punya unta, untanya menjadi banyak sekali. Yang punya sapi, sapinya menjadi banyak sekali. Yang punya kambing pun, kambingnya menjadi banyak sekali. Kemudian datang lagi malaikat untuk menguji. Malaikat ini menampakkan diri sebagai seorang musafir yang kehabisan bekal. Datang kepada orang yang pertama. Minta agar diberi 1 untanya. Minta sedekah berupa 1 ekor unta. Tetapi orang ini tidak mau memberikan. Bahkan orang ini mengingkari bahwa unta itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa unta ini adalah hasil jerih payahku. Demikian pula orang yang kedua, ketika didatangi dimintai sapinya. Orang yang kedua pun seperti itu, tidak lulus. Akhirnya kedua orang ini karena tidak lulus ujian, maka dikembalikan lagi kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya berpenyakit kulit, penyakitnya kembali lagi. Yang tadinya tidak punya rambut, rambutnya hilang lagi. Hartanya pun hilang semuanya.
Adapun orang yang ketiga, orang yang tadinya buta itu, ketika dimintai oleh malaikat ini, diminta kambingnya, jawabannya, ambillah sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Ini semuanya aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita itu bisa bersabar, bisa tetap menjaga keimanannya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membalik keadaannya, merubah keadaannya yang tadinya menderita menjadi penuh dengan kenikmatan, maka banyak dari kita tidak sanggup bersabar dengan ujian berupa kenikmatan tersebut, yang mana kenikmatan itu membuat kita lupa, membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.